Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Taufik Prayogo sebagai perwakilan dari Asisten Perancangan Teknik Industri 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Dan sekarang kita akan memasuki modul 6 dan pembuatan video ini itu dilakukan untuk melakukan sampling penerimaan dan sampling penerimaan ini bertujuan untuk menolak atau menerima suatu produk berdasarkan kesesuaian standar dan pemeriksaan ini didasarkan dari suatu sampel yang diambil dari lot. Nah, jadi nanti di modul 6 ini mengenai sampel penerimaan dan di sampel penerimaan sendiri itu ada istilah seperti lot, lot size, dan juga sampel. Nah, pertama kita akan bahas mengenai lot. Apa sih lot itu? Nah, untuk lot itu artinya jumlah penarikan sampel atau berapa kali sampel itu ditarik atau perulangan dari kita penarikan sampel itu berapa kali, sejumlah berapa kali. Itu yang namanya lot. Sedangkan lot size di sini artinya, suatu quantity atau kuantitas atau banyaknya, produk yang diproduksi dalam satu proses produksi. Nah, untuk lot size sendiri ini nggak hanya produk yang dihasilkan, tapi juga, berdasarkan dari bahan baku. Bahan baku kan pastinya ada lot size-nya juga. Nah, untuk lot size dari bahan baku itu berapa yang sesuai dengan kebutuhan produksi kita. Terus juga setiap part itu kan juga ada berapa lot size-nya yang nantinya, disesuaikan dengan kapasitas produksi dan juga kebutuhan produksi. Dan untuk lot size sendiri ini kemarin sudah dibahas di modul 3 di bagian MRP. Di situ kan ada, lot size yang digunakan. Itu ada IOQ, POQ, dan lain sebagainya. Lalu untuk, sampel sendiri, sampel adalah, suatu apa ya istilahnya, sampel tuh dari 10 misalkan nih ada 10 bahan nih. Nah, yang diambil sampel itu hanya 2. Jadi sampel itu, suatu variabel atau kuantitas yang bisa mewakili dari variabel lain. Itu yang namanya sampel. Lalu di sampling penerimaan sendiri itu dibagi menjadi 2, yakni sampling penerimaan atribut dan juga sampling penerimaan variabel. Nah, untuk yang atribut itu, adalah suatu prosedur atau mekanisme untuk menerima ataupun menolak suatu sampel berdasarkan karakteristik kualitas yang tidak dapat diukur. Nah, di sini kan jelas untuk atribut sendiri itu tidak ada ukurannya. Jadi seperti kecacatan kayak, karat kah, atau dia bengkok, atau ulir rusak, atau dia berlubang, itu masuk ke dalam kecacatan atribut. Jadi untuk kecacatan atribut sendiri itu yang tidak bisa diukur namun, bisa kita amati untuk kecacatan itu. Lalu yang kedua ada, kecacatan variabel atau pemeriksaan variabel itu merupakan suatu produk untuk, apa ya, suatu prosedur untuk memvonis diterima atau ditolaknya suatu sampel berdasarkan karakteristik yang dapat diukur. Jadi untuk variabel sendiri itu, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Jadi kan di kemarin kan teman-teman sudah menentukan juga untuk ukuran produknya itu berapa. Nah, kalau untuk variabel sendiri itu misalkan ukurannya itu tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dan juga toleransi yang sudah ditentukan, itu artinya lot tersebut, ditolak. Jadi misalkan nih kalau untuk ukuran kayu jati Belanda sendiri, itu dari teman-teman, melakukan apa ya istilahnya, ukuran standarnya sekian dan dia apa, toleransinya plus minus sekian. Nah, tapi untuk setelah diukur itu lebih dari, kriteria yang sudah ditetapkan teman-teman. Nah, itu termasuk, sampel tersebut ditolak. Jadi, untuk variabel itu lebih ke ukuran atau dimensi yang bisa diukur dari suatu produk. Oke. Oh iya, tambahan untuk sampling atribut tadi ya, itu kita bisa menggunakan, tabel MIL STD 105E itu untuk menentukan berapa banyak sampel yang akan diambil. Jadi nanti, berdasarkan
lot size-nya teman-teman yang ada di modul 3 kemarin, itu kan ada ukuran lotnya, itu berapa dan juga nanti dilihat di sampel di tabel tuh, berapa sih banyak sampel yang bisa kita ambil dari ukuran lot segini, dengan ketentuan AQL segini, terus juga, ketentuan apa namanya, pemeriksaannya segini. Nah, itu nanti ada di tabel muncul berapa sampel yang harus diambil. Begitu juga dengan variabel, hanya saja bedanya untuk pemeriksaan variabel itu tabelnya adalah mil STD 414 dan untuk, apa ya, pembacaan tabelnya itu mungkin teman-teman juga sudah belajar juga di, PPM kemarin. Jadi untuk tabel it untuk pembacaan tabel itu nanti langsung saja dibuka kembali modulnya yang PPM kemarin. Ya, berikutnya kita masuk ke pengambilan data ya. Nah, sebelum masuk ke pengambilan data, nanti, teman-teman itu harus menyiapkan, tabel atau di sini kita nyebutnya sebagai check sheet, yang mana check sheet ini nanti digunakan untuk menulis, ukuran ataupun diameter dari, sampel yang teman-teman ukur. Jadi di sini saya sudah ada nyiapkan suatu check sheet dan di sini ada panjang skrup, diameter skrup, dan juga panjang kayu jati. Nah, untuk check sheet sendiri nanti disesuaikan dengan apa yang akan teman-teman ukur nanti atau teman-teman uji nanti itu apa aja. Di sini kan kita ada ngujinya panjang sama diameter. Nah, untuk berikutnya itu, untuk variabel dulu ya, kita akan lakukan pengukuran variabel. Untuk variabel sendiri itu, untuk kayu jati Belanda itu saya menggunakan AQL sebesar 10% dan juga tingkat inspeksi itu inspeksi tingkat 3 dan juga lot size yang kita gunakan itu 50 sehingga didapatkan sampel sebesar 4. Jadi ada AQL sebesar 10%, lalu tingkat inspeksi itu tingkat 3 dan juga, lot size-nya itu sebesar 50, sehingga sampel yang didapatkan itu ada 4 sampel, seperti itu. Dan untuk yang sekrup itu nanti, sama AQL-nya juga 10%, lalu tingkat inspeksinya itu juga 3 dan hanya bedanya di lot size. Tadi kan yang ini kan ada 50 dan untuk sekrup sendiri itu saya buat 100. Jadi ada lot size-nya ukurannya 100 sehingga didapatkan, berdasarkan tabel mil STD 414 ya, itu didapatkan, sampelnya itu sebesar 5. Jadi ada 5 sampel untuk yang sekrup ini. Oke, sekarang kita mulai dari kayu dulu aja, dari panjang kayu. Tadi kan tadi kan untuk panjang kayu kan, kita kita ukur itu sampelnya sejumlah 4. Jadi kita ambil secara acak dan dalam satu lot sendiri, ini satu lot, itu jumlahnya sebanyak 50 kayu. Itu yang namanya lot size. Jadi lot size itu 50 kayu dalam satu lotnya, seperti itu. Dan ini saya ambil sejumlah 4. Di sini ini ada, tulisan kayunya itu ada tulisan di sini 83, jadi kita misalkan ini panjangnya 83 senti, lalu kita masukkan, terus juga untuk yang sampel kedua itu 80 kita taruh, lalu yang ketiga itu ada 81 kita taruh, dan yang keempat ini, kita ambil acak, ini ada 78 untuk ukurannya, 78. Jadi tadi setelah kita pengambilan sampel lalu kita tulis di sini, di check sheet kita. Jadi kan tadi ada 83 untuk yang sampel pertama, sampel kedua itu 80, dan sampel ketiga itu ada 81, sedangkan sampel keempat itu tadi ada 78. Nah, nanti, untuk pengambilan sampel ini nanti teman-teman, ulangi sebanyak, 15 kali sesuai dengan lot yang ditentukan. Tadi kan kita nentukan lot sebanyak 15. Nah, nanti kita kembalikan lagi, lalu kita ngambil lot lagi dan kita ambil sampel dari lot itu sebanyak 5.
4 sampel sesuai dengan perhitungan tabel mil STD tadi. Itu untuk panjang kayu jati Belanda. Lalu kita next ke skrup. Yang skrup tadi itu kan kita untuk mengukurnya kita menggunakan bantuan alat ini. Ini namanya jangka sorong. Nah, untuk jangka sorong itu eh digunakan untuk mengukur panjang dan juga bisa juga digunakan untuk mengukur diameter dari skrup ini sendiri. Oke, tadi kan untuk skrup kan kita sudah melakukan pengujian di tabel mil LSTD, itu didapatkan sampelnya sebanyak 5 sampel. Jadi kita ambil sebanyak 5 sampel dari sini, dari skrup ini. Sebanyak 5 sampel. Oke, kita ukur. Di sini didapatkan berapa nih? 7,6 7,62. Di sini dapat 7,62 untuk apa namanya? Untuk yang pertama, lalu langsung ditulis biar nggak lupa 7,62. Lalu kita taruh di sini. Terus kita ambil lagi sampel. Ini didapatkan 7,6 7,63. Tulis di check sheet, lalu masukkan sini. Kita ulangi lagi sebanyak 5 kali pengambilan sebanyak 5 kali pengambilan sampel. Di sini 7,8 7,83 7,83 untuk sampel ketiga, lalu kita ambil lagi untuk sampel keempatnya. Itu di sini itu sampel keempatnya itu ada 7,71. Ini bisa dilihat ya 7,71. Kita tulis di sini 7,71. Dan untuk sampel kelima kita ambil lagi, kita ukur lagi. Di sini kita dapatnya 7,70. 7,70. Nah, ini kan sudah dapat ini, kita ada 5 sampel, lalu kita untuk ini kita sama seperti kayu tadi, kita ulang sebanyak 15 kali, 15 kali pengukuran, karena lot yang kita tentukan itu ada 15, jadi kita tentukan 15 kali lot, 15 kali seperti ini. Kita ambil lagi sampel sebanyak 5 lagi, kita ulang lagi sebanyak 5, sampai 15 kali perulangan. Jadi seperti itu untuk pengambilan data dari panjang skrup. Nah, berikutnya kan ada yang namanya pengambilan data mengenai diameter skrup. Itu sama, diameter skrup itu kita ambil datanya seperti ini. Untuk diameter skrup ini ada 0,92, ditulis di check sheet lagi sebesar 0,92. Oke, kita taruh. Kita ambil lagi datanya. Oke, kita lihat di sini ini ada 0,86, tulis 0,86. Lalu ambil lagi. Itu 0,85 0,84 di sini, 0,84.
0,84. Lalu untuk sampel keempat nih 0,91, dan sampel kelima itu 0,899. 0,899. Oke, setelah selesai ini 5 sampel sudah diambil, lalu kegiatan berikutnya adalah melakukan perulangan lagi sama seperti sebelumnya sebanyak 15 kali atau 15 lot. Jadi 15 lot ini kita lakukan ulangan lagi, kita ukur lagi diameternya berapa. Jadi seperti itu untuk, pengambilan sampelnya, untuk sampel variabel. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pengambilan data yang sampel atribut. Nah, yang atribut sendiri itu kan tadi sudah dijelaskan ya, atribut itu mengenai kecacatan. Nah, kecacatan apa aja? Nah, itu nanti kita tentukan untuk kecacatannya. Itu kalau dari kayu jati atau dari kayu jati Belanda ya, dari bahan bakunya, itu ada retak, ada lubang, terus ada gores, dan juga ada mata cabang. Nah, itu merupakan kecacatan yang akan kita inspeksi. Jadi nanti kalau misalkan dari pengambilan sampel itu kita temuin salah satu dari 4 kecacatan ini, nanti itu masuk ke dalam, kecacatan. Lalu untuk yang sekrup itu kita ada beberapa kriteria kecacatan, yakni ada bengkok, lalu ada karat, ada uli rusak, dan juga gores atau sekrup itu tersebut tergores. Jadi 4 juga untuk namanya, untuk sekrup. Jadi, sama seperti kejati kalau misalkan kita temuin salah satunya otomatis, sampel tersebut itu tidak bisa kita pakai untuk melanjutkan di proses produksi, seperti itu. Jadi untuk kayu jati sendiri itu sama kayak tadi, untuk ukuran lotnya itu 50 dan juga ketentuan AQL-nya itu juga sama. Jadi untuk sampelnya itu juga sama. Beda tapi soalnya kita menggunakan tabel yang berbeda ya. Untuk kayu jati Belanda yang tadi yang di variabel itu kan kita pakainya tabel 414, sedangkan untuk atribut ini kan kita pakainya 105, sehingga didapatkan, dengan lot size-nya 50, AQL 10%, dan inspeksi tingkat 3 juga, itu didapatkan sampel sebesar 3 sampel. Atau, dalam satu kali pengambilan itu kita ngambil sebanyak 3 kayu. Dan yang kedua itu ada sekrup. Nah, untuk sekrup ini sama AQL-nya juga 10%, terus tingkat inspeksinya juga inspeksi tingkat 3, dan lot size-nya itu juga ada 100, dan dihasilkan dari tabel mil STD yang 105 itu dihasilkan jumlah sampel sebesar 5 sampel. Jadi sama kalau sekrupnya tadi juga sama, 5 juga. Oh ya, untuk tingkat inspeksinya itu, spesial 3 ya, inspeksi spesial 3. Jadi S3 untuk, tingkat inspeksinya. Soalnya kan di apa namanya, di tabel yang 105 ini kan ada general, ada spesial. Nah, kita menggunakan yang spesial, spesial 3. Oke, sekarang lanjut aja kita ke ininya, contoh pengambilan datanya. Oh ya, sebelum itu sama juga, sama kayak yang variabel tadi, kita juga harus menyiapkan checksheet untuk, untuk menentukan apakah data itu diterima ataupun ditolak. Di sini di checksheet-nya itu ada skrup dan juga kayu jati. Oke, jadi pertama kita ambil yang kayu jati dulu ya. Yang kayu jati kita ambil lotnya tadi sebanyak, eee, 3 kali sampel, lotnya itu sebanyak 15. Kita ambil satu, di sini itu ada tulisannya di sini go, artinya gores, jadi dia memiliki kecacatan gores, sehingga ini masuk ke gores, satu.
Terus yang ini ambil sampel kedua, di sini nggak ada tulisannya, otomatis di sini nggak ada kecacatannya. Oke, berarti dia lewat, lolos. Dan yang ketiga ini juga nggak ada, jadi otomatis, untuk ini, untuk di kayu jati di lot pertama itu kan ada 3 sampel aja. Jadi dari lot pertama itu diambil 3 sampel, dari 3 sampel tersebut hanya ditemukan satu kecacatan, yakni gores saja. Jadi nanti dicentang yang gores, seperti itu. Jadi maksudnya itu hanya ditemukan satu satu gores saja. Ini bisa juga pakai angka juga, jadi nanti di sini ditulis persennya 1, biar tahu nanti berapa banyak, cacat gores. Oke, jadi untuk, yang atribut itu seperti itu. Jadi hanya dilihat dari bentuk fisiknya aja. Dari bentuk fisik itu apakah ada yang retak atau ada yang bengkok, ada yang gores, ada yang lain-lain. Nah, itu nanti, yang menjadi patokan kita, produk tersebut itu cacat atau tidak, seperti itu. Dan ini nanti sama kayak yang berikutnya, kita ada yang namanya ini, ada yang namanya skrup. Ya, untuk yang skrup itu sama juga, yang skrup sama. Jadi nanti kita ambil, tadi kan berdasarkan tabel miles TD kan kita dapat untuk skrup itu ada 5 5 sampel dalam setiap lotnya. Oke, sekarang kita ambil 5 sampel yang skrup, kita ambil secara acak. Oke, yang pertama nih ada karat, di sini ada karat, yang di sini nih ada karat yang apa, yang ada di skrupnya. Bisa, mungkin di kamera kurang jelas ya. Di sini ada karatnya. Ini bisa ditulis 1 untuk karat, 1 di sini. Lalu kita ambil lagi sampel. Ini kita cek juga apakah ada kecacatan di sini. Sepertinya nggak ada. Kalau berarti lanjut. Jadi nggak ada kecacatan, nggak usah ditulis. Lalu kita ambil lagi sampel lagi. Ini ada ulirnya yang rusak, tapi ya ini ulirnya yang agak bengkok. Jadi dia masuk ke ulir rusak. Kita masukkan 1 di ulir rusak. Di sini ya, ini ada ulir yang rusak 1. Lalu kita ambil lagi sampel. Di sini nggak ada nggak ada kecacatan, berarti dia lolos. Dan yang kita ambil sampel terakhir, kelima. Ini juga nggak ada kecacatan. Di sampel kelima ini juga nggak ada kecacatan ya. Jadi bisa masuk ke sini. Terus ini kan sudah 5 sampel. Nah, kita nanti ulang lagi untuk lot berikutnya. Jadi ada masuk lot baru lagi. Kita ambil sampel 5 lagi sebanyak 15 kali perulangan. Jadi seperti itu untuk pengambilan sampel atribut. Ya, mungkin sekian dulu video dari saya mengenai penjelasan tentang pengambilan sampel atau apa namanya, penerimaan sampel. Untuk berikutnya nanti akan lebih jelasnya kita jelaskan lagi di praktikum. Jadi nanti kita masuk praktikum juga. Mungkin sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan juga. Jangan lupa dikerjakan modul-modulnya, tetap semangat karena sebentar lagi sudah mendekati UAS. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.